Selamat pagi Bu Jawi, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi juga Bu Gesit. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Bu Jawi, kalau tidak salah, beberapa waktu lalu Bu Jawi bilang mau sharing. Betul sekali Bu Gesit. Begini, saya kok kepengen sekali ngobrol-ngobrol sama Bu Gesit. Gitu, apakah ada waktu? Tentu ada waktu Bu Jawi. Baiklah, kita mulai saja ya. Iya Bu Gesit, terima kasih sebelumnya ya Bu Gesit sudah bersedia. Jadi, apa perasaan Bu Jawi? Mungkin apa ya hal yang akan didiskusikan atau difokuskan? Begini Bu Gesit, sejujurnya saya sedikit merasa bingung Bu Gesit dengan tantangan yang saya hadapi, di mana saya mempunyai tantangan menurut saya ya perlu bantuan Bu Gesit, yaitu bagaimana cara menghafalkan suatu materi begitu saat mau menghadapi ujian, misalnya ujian JGP, ujian UKG itu, dan saya terdorong untuk mencari solusi yang efektif gitu Bu Gesit. Makanya saya minta tolong sama Bu Gesit untuk membantu begitu Bu Gesit. Tentu Bu Jawi, saya menghargai kejujuran Bu Jawi. Mari jadikan sesi ini untuk kita mencari solusi bersama ya. Baik, kita mulai untuk menggali dari Bu Jawi nggih. Baik Bu Gesit. Apa yang ingin Ibu Jawi jadi tujuan untuk sharing coaching kali ini? Tentu saja saya ingin menemukan cara begitu Bu Gesit, cara yang mudah untuk menghafalkan suatu materi untuk menghadapi apabila saya akan ujian gitu. Baik, apa tujuan definisi akhir yang Bu Jawi inginkan? Saya kepingin punya cara untuk menghafalkan materi-materi itu dengan mudah, dengan praktis. Nah, kalau dengan mudah dan praktis itu bisa saya pegang, saya tidak deg-degan lagi atau tidak pusing-pusing lagi menghadapi ujian itu Bu Gesit. Gitu nggih. Jadi tujuannya agar kita materi dengan praktis sampai tujuan tersebut. Baik, sekarang Bu Jawi, apa yang membuat Bu Jawi itu kesulitan? Begini Bu, saya itu merasa cemas saat menghadapi tes atau mengerjakan tes apabila belum menguasai materi. Di sini padahal saya dalam hal menguasai materi itu sangat kesulitan, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sangat kesulitan menguasai materi. Jadi ini menyebabkan saya kalau mengerjakan ujian itu merasa cemas, gugup, seperti itu Bu Gesit. Dari kesulitannya itu saat mengerjakan tes itu gugup ya karena tidak menguasai materi untuk dihafal. Lalu dari apa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi rasa cemas, gugup sehingga tes itu bisa dilaksanakan dengan baik? Begini Bu Gesit, yang akan saya lakukan itu saya berusaha mempersiapkan semaksimal mungkin, membuat ringkasan-ringkasan begitu, ringkasan materi yang untuk ujian itu, dan
saya berusaha juga berlatih terus-menerus supaya saya bisa dengan percaya diri mengerjakan tugas ujian itu. Jadi begitu ya Bu. Jadi atasi masalah tersebut bisa membuat rangkuman ataupun ringkasan-ringkasan sehingga mudah untuk dihafal dan membuat latihan-latihan yang Ibu sengaja buat begitu ya Bu. Seperti itu Bu Gesit, itu yang saya lakukan. Gitu ya. Jadi kira-kira nanti siapa yang membantu Bu Jawi untuk terlaksananya hal tersebut? Begini rencananya, saya akan meminta bantuan kepada teman-teman sejawat saya untuk memberikan feedback begitu, serta teman sejawat saya minta untuk membantu dalam berlatih memahami soal-soal yang saya hadapi begitu. Ya Bu Jawi, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Pastinya sebelum saya menghadapi ujian itu, dalam proses persiapan itu saya akan meminta bantuan teman sejawat saya itu. Benar sekali Bu nggih yang dikatakan Jawi. Saya juga setuju bahwa sebelum ujian bisa membuat rangkuman ataupun latihan-latihan juga dengan teman sejawat. Begitu Bu ya? Betul Bu Gesit. Baik Bu, kira-kira apa kesimpulan dari pertemuan kita ini menurut Ibu? Kalau menurut saya kesimpulannya pada pertemuan sama Bu Gesit ini sangat membantu saya. Saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan Bu Gesit karena telah memberikan solusi-solusi, memberikan waktu luang untuk saya, curhatan saya, sehingga saya pada sore hari ini bisa menemukan solusi bagaimana cara menghadapi ujian seperti itu biar tidak gugup, biar tidak cemas. Trik-trik yang ditemukan pada sore hari ini merupakan syukur buat saya, karena dalam suatu saat apabila saya menghadapi ujian, saya bisa mengerjakan dengan baik seperti itu. Ya alhamdulillah Bu, kalau pertemuan kita hari ini itu sangat bermanfaat. Ya semoga untuk lain waktu kita bisa tidak lanjut dari Jawi ini, bisa saya dengar lagi. Bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih ya Bu Gesit ya, sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan curhatan saya, sehingga saya merasa plong begitu Bu Gesit. Begitu nggih, jadi merasa plong sudah terlaksana. Ya, terima kasih Bu Jawi. Sama-sama Bu Gesit, saya juga terima kasih Bu Gesit. Assalamualaikum Bu Jawi. Waalaikumsalam Bu Gesit, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Jawi, sehat. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Gesit, tidak apa-apa Bu Gesit? Ya Bu, tidak apa-apa. Oke, Bu, boleh saya bertanya? Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu terlihat diam begitu, seperti ada yang dipikirkan dan kurang bersemangat. Ada apa ya Bu? Ya Bu, saya memang perlu seorang untuk mendengar permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu ya,
sudah mungkin bersedia membantu saya. Sama-sama Bu Gesit. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Ya gini Bu, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Terus apa lagi? Saya ini bingung Bu, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya Bu. Oh begitu, ya sudah, coba ceritakan pada saya Bu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya ini merasa kalau tidak percaya diri Bu, untuk mempersiapkan anak. Ada video Bu dalam rangka kemerdekaan RI. Oh begitu. Apa yang membuat kamu merasa tidak percaya diri Bu Gesit? Akhir-akhir ini saya kurang fokus dan merasa tidak percaya diri. Saya berpikir, kenapa saya yang dipilih untuk membimbing dan mempersiapkan anak dalam mengikuti lomba membuat video yang bertema tentang kemerdekaan. Oh begitu, intinya Bu Gesit kurang percaya diri ya. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya Bu, soalnya kan mempersiapkan anak untuk mengikuti lomba itu kan tidak mudah karena dituntut untuk menang. Sedangkan tugas mengajar maupun tugas lainnya itu sangat banyak dan bisa jadi bersamaan. Saya harus mendampingi anak dengan fokus dan bagaimana anak tersebut dapat mempersiapkan melaksanakan lomba baik dan akhirnya sukses. Betul Bu Gesit, memang kita harus fokus. Lalu bagaimana menurut Bu Gesit? Ya Bu, benar. Saya harus mendampingi anak dengan fokus dan bagaimana anak tersebut mempersiapkan dan melaksanakan lomba dengan baik dan sukses. Betul sekali Bu Gesit, memang kita dalam mendampingi lomba memang harus fokus agar supaya anak-anak kita yang kita dampingi itu bisa lomba dengan baik dan sukses. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa Bu Gesit? Ya, saya ingin mendapat solusi yang tepat agar fokus dan percaya diri untuk mendidik siswa dalam mengikuti lomba Bu. Oh gitu ya. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan? Ya, kebetulan lomba itu kan diadakan 2 minggu lagi Bu. Sedangkan saya juga ada tugas bersamaan. Selain mengajar juga ada tugas lain Bu. Gitu. Terus bagaimana pendapat Bu Gesit? Apakah prioritas utama Bu Gesit dalam hal ini sukses membimbing lomba atau tugas-tugas yang lainnya begitu? Ya sebenarnya keduanya penting Bu menurut saya, tapi saya belum bisa membagi waktu sehingga bingung dan tidak percaya diri itu Bu. Kalau seperti itu, Bu Gesit bingung membagi waktunya. Bagaimana menurut Gesit cara mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya menemui siswa yang akan diikutkan lomba ya, mencoba membicarakan program persiapan yang akan dilaksanakan, kemudian membicarakannya dengan guru lain yang ahli IT ya atau membuat video untuk berkolaborasi dalam mendampingi siswa tersebut. Dan juga mencari tempat terkait pembuatan video. Ya, mungkin menyarankan siswa untuk belajar mandiri di rumah beserta orang tuanya. Jadi kolaborasi juga mungkin siswa itu dengan temannya yang pandai membuat video atau yang ikut dalam mensukseskan pembuatan video. Ini juga saya akan membantu siswa sehingga mungkin itu saya menjadi semangat dan banyak yang terlibat sehingga saya lebih percaya diri itu Bu. Saya sangat setuju sekali Bu Gesit. Bu
Gesit menemui siswa yang akan diikutkan lomba serta bekerja sama dengan guru IT untuk berkolaborasi dalam mendampingi siswa yang akan lomba tersebut serta mencari literatur terkait cara pembuatan video, menyarankan siswa untuk belajar mandiri di rumah. Terus Bu Gesit juga mengadakan kolaborasi juga dengan temannya, serta saya juga setuju Bu Gesit memberi motivasi kepada siswa tersebut sehingga Bu Gesit dengan hal tersebut lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas dan bisa percaya diri seperti itu. Selanjutnya, apakah Bu Gesit bisa melaksanakan hal tersebut tanpa mengganggu jadwal mengajar Ibu? Saya kira bisa, Bu. Saya akan mengatur jadwalnya, mungkin saya bisa koordinasi itu bisa dengan WA ataupun telepon siswa ataupun teman sejawat, sehingga anak tersebut juga terpantau dalam proses mempersiapkan ini, progresnya itu terpantau oleh tidak hanya saya sendiri tapi mungkin juga sejawat guru IT saya. Begitu, Bu. Luar biasa sekali Bu Gesit. Bu Gesit bisa mengaturnya, bisa berkoordinasi melalui WA. Hebat Bu Gesit, itu bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut Bu Gesit yang dilakukan setelah membicarakan semua ini dengan saya? Bu, saya karena tadi waktunya tinggal 2 minggu ya, maka saya akan segera menemui siswa tersebut untuk membicarakannya dan berusaha mengatur waktu bimbingan ataupun berkolaborasi dengan teman sejawat baik secara daring maupun luring. Setelah setelah saya mengajar atau saat istirahat itu kan bisa saya WA atau Bagus sekali Bu Gesit. Saya sependapat dengan Bu Gesit. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Ibu hadapi memang cukup sulit, Bu, karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan seperti itu. Tetapi jika Ibu mampu manajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalah dengan yang lain dan siswa, maka Ibu akan timbul rasa percaya diri dari Ibu sendiri. Karena persiapan itu tidak sendiri dilakukan, Bu. Ada siswa yang akan mempersiapkan mengikuti lomba dan ada juga guru-guru lain seperti guru IT yang akan membantu suksesnya pembuatan video tersebut. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Saya sekarang jadi mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya, terutama masalah kurang percaya diri tadi, Bu. Iya Bu, Ibu adalah seorang guru yang hebat, yang luar biasa. Pasti bisa. Semangat ya Bu untuk anak-anak kita. Satu lagi Bu, menurut Ibu kesimpulan apa dalam pertemuan kita pada sore hari ini yang bisa Ibu ambil begitu? Ya Bu, terima kasih. Kalau bisa saya simpulkan bahwa masalah saya tadi yang kurang percaya diri dan fokus terhadap persiapkan anak mengikuti lomba video ternyata sudah bisa selesaikan, yaitu dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam hal ini guru IT, kemudian merencanakan program tersebut bersama siswa dan teman sejawat serta membimbing dan melaksanakan aksi tersebut. Terima kasih Bu Gesit. Saya kira itu Bu Gesit yang bisa saya